Pertanyaan di kolom komentar. Kita masih punya hadiah 3 lagi nih, Sobat JKN, untuk live kita hari ini. Kemudian nih Kak, mungkin Sobat JKN nih ada yang mau tahu nih Kak, tata cara pendaftaran dari mobil JKN gimana nih Kak? Boleh mungkin dijelaskan kembali Kak? Kalau untuk mekanisme pendaftarannya sendiri, untuk secara online dari aplikasi mobile JKN untuk pendaftaran Rehab 2.0 itu, yang pertama pasti Sobat JKN harus sudah mendownload dulu aplikasi mobile JKN-nya gitu ya. Sudah download aplikasi mobile JKN-nya, terus register aplikasi mobile JKN-nya sampai dengan selesai, baru nanti masuk ke menunya. Di halaman pertama menu itu akan muncul tampilan program Rehab 2.0, Rehab 2.0 atau cicilan nanti disebut di situ. Nanti pertama kali muncul, Sobat JKN pilih menu Rehab tadi, akan muncul lagi lembar persetujuannya. Nanti boleh di bagian terakhir dipilih setujui. Setelah itu setelah penyetujuan syarat ketentuan tadi, Sobat JKN boleh menentukan mau berapa kali cicilannya atau berapa lama cicilannya begitu. Artinya nanti dari aplikasi mobile JKN-nya sudah menyediakan pilihannya. Misalnya bagi Sobat JKN yang menunggaknya 8 bulan, tentu nanti dipilihannya dari 2 kali cicilan sampai dengan 4 kali cicilan. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah dipilih simulasi tadi, maka paling terakhir adalah verifikasi terakhir penyetujuan rencana rehabnya. Setelah berhasil mendaftar dari aplikasi mobile JKN-nya, Bapak Ibu sudah boleh untuk melakukan pembayaran cicilan pertamanya begitu. Nah, untuk pembayarannya tadi boleh dari kanal-kanal BPJS, kanal-kanal pembayaran BPJS Kesehatan, Indomaret, Alfamart, kantor Posbank, atau seperti Tokopedia, Shopee, OVO, GoPay gitu ya. Itu nanti pembayarannya seperti pembayaran iuran normal menggunakan nomor BPJS Kesehatan Bapak Ibu. Itu nomor pembayarannya begitu. Nah, itu cukup jelas ya Sobat JKN untuk tata cara pendaftaran dari aplikasi mobile JKN. Dan yang paling mudah pastinya dari aplikasi mobile JKN. Iya. Jadi langsung dari handphone kita, dari rumah sambil rebahan mungkin nonton TV gitu ya, boleh dibuka-buka aplikasinya, dipilih-pilih untuk mau berapa lama cicilan. Jadi mudah aja gitu. Nah, ini ada lagi Kak Aldo lanjutan dari Bang Zalput tadi. Untuk cicilan rehabnya bisa 36 bulan. Untuk 36 bulan atau 36 kali tadi untuk peserta yang dia sudah beralih segmen. Artinya misalnya Bapak Ibu itu sudah sebelumnya dia mandiri gitu ya, dan saat ini sudah beralih segmen menjadi pegawai swasta atau PNS. Itu nanti boleh dipilih, dia ada pilihannya sesuai dengan masing-masing Bapak Ibu. Bahkan bisa sampai dengan 36 bulan cicilan begitu untuk yang sudah beralih segmen. Tapi untuk Sobat JKN yang dia saat ini statusnya masih PBPU atau peserta mandiri, itu maksimalnya di 12 kali cicilan begitu. Nah, itu dia Bang Zalput ya, semoga membantu ya jawaban dari Kak Aldo. Baik Kak Aldo, nih udah ada lagi pertanyaan masuk dari Kak Nagita. Kak, saya daftar mobil JKN tapi nggak satu keluarga yang masuk. Gimana caranya ya Kak biar satu keluarga yang masuk? Mungkin beda segmen kali ya kepesertaannya. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau Kak Nagita ternyata setelah register aplikasi mobil JKN-nya, tidak semua anggota keluarganya masuk gitu ya. Nanti boleh dicoba kembali, register kembali untuk anggota keluarganya yang belum masuk tadi, dipastikan segmennya. Kalau ternyata dia bisa jadi misalnya satu keluarga itu satu masih peserta mandiri atau PBPU, ternyata ada satu anggota keluarganya yang sudah menerima bantuan iuran. Tentu di aplikasi mobil JKN-nya akan terpisah. Dan tenang saja, tetap bisa register. Artinya register untuk 2 akun aplikasi mobil JKN. Di satu handphone bisa, tapi memang harus bergantian begitu. Nah gitu ya Kak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Bru Binti. Kak, kalau mau ganti nomor HP saat mendaftar di mobile JKN gimana ya Kak? Oh ya, kalau untuk Sobat JKN yang terkendala untuk nomor handphone karena butuh ini ya OTP atau verifikasi awal misal register aplikasi mobil JKN-nya dan ternyata nomor handphone yang sudah pernah dilaporkan ke BPJS itu tidak aktif gitu ya,
boleh dilakukan perubahan nomor handphone melalui layanan Pandawa kita di 0811 8 165 165. Nanti boleh ditambah di komen aja mungkin. Nah itu dia Kak, boleh kalau dari 0811 Pandawa 8 ya 165 165 0811 8 165 165 8 165 165. 0811 8 165 165. Itu untuk layanan administrasi Pandawa kita. Jadi kalau misalnya sobat JKN ternyata butuh perubahan nomor handphone begitu, boleh langsung nanti dicek saja, pilih administrasi perubahan nomor handphone begitu. Nah itu yang sobat JKN, mudah-mudahan dapat membantu ya dari aplikasi Pandawa juga dari handphone. Jadi cukup dari rumah aja ya sobat Betul. JKN. Ini ada pertanyaan yang baru disematkan lagi. Dulu pakai BPJS Mandiri dan sekarang BPJS udah yang PBI Kak, ada tunggakannya gimana tuh Kak? Nah ini Kak, mungkin tadi belum masuk nih di live kita yang Oh awal. iya, kalau memang kakak saat ini masih punya tunggakan, itu tetap menjadi kewajiban, iya. Nanti mungkin boleh diselesaikan secara perlahan. Kalau saat ini tadi sudah daftar mobil JKN-nya, nanti boleh daftar rehabnya atau dicicil saja untuk tunggakannya begitu, melalui program rehab untuk cicilan tunggakannya. Baik Kak Aldo, ini ada pertanyaan yang di luar topik nih. Pak, kenapa BPJS sesuai zonasi? Saya ingin lahiran di RS yang saya inginkan, tapi dari BPJS tidak bisa buka akses. Oh iya, untuk akses layanan kesehatan atau penggunaan BPJS Kesehatan ini sesuai dengan fasilitas kesehatan Bapak Ibu terdaftar. Nah, di dalam hal misalnya tadi kasusnya untuk bersalin begitu ya, pastikan sudah mendapat rujukan. Mungkin kalau memang bukan kategori gawat darurat, boleh dapat rujukan dulu dari vaskes pertamanya, puskesmas atau klinik. Nanti memang kita tidak bisa tentukan dari BPJS maupun peserta itu tidak bisa menentukan kemana nanti akan dirujuk. Itu pertimbangan dari FKTP-nya sendiri. Nanti dari FKTP yang menentukan mau dirujuknya kemana sesuai dengan kategori kebutuhan pelayanan kesehatan Bapak Ibu begitu. Nah, begitu ya Kak jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Kak. Nah selanjutnya ini makin banyak nih Kak Aldo pertanyaannya. Waktu kita ada sekitar 10 menitan lagi nih Kak Aldo. Kalau mau batalin rehab supaya mau lunasi berhubung lagi sakit, lapornya kemana ya lah katanya Kak? Sebenarnya kalau untuk pendaftaran atau pembatalan itu boleh dari aplikasi Mobile JKN juga. Jadi daftarnya di situ. Kalau memang misalnya butuh membatalkan karena butuh layanan kesehatan segera, batalkannya juga dari aplikasi Mobile JKN-nya. Nanti sobat JKN sudah mendaftar dari aplikasi Mobile JKN-nya, ternyata di pertengahan mencicil begitu butuh layanan kesehatan, tinggal pilih lagi program rehab di aplikasi Mobile JKN-nya. Paling bawah dia ada pembatalan atau pelunasan rehab, itu dipilih. Atau boleh juga telepon di 165 begitu. Nah, begitu ya Lai, jawaban dari Kak Aldo ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Lai. Kemudian ini ada Pak, kalau tunggakan udah dibayar, apakah bisa langsung digunakan? Udah bisa dong ya Kak? Pastikan status kepesertaan aktif. Kalau Bapak Sobat JKN itu terdaftar sebagai peserta mandiri, sudah melunasi tunggakan begitu dan aktif, sudah bisa digunakan. Boleh cek aktifnya itu dari aplikasi Mobile JKN. Nah itu dia jawabannya ya dari pertanyaan siapa tadi, usernya banyak nih Kak Aldo, nggak bisa disebutin satu persatu nih nama usernya. Kemudian ini ada komentar dari minyak karo original. Iya mudah kok pakai Pandawa, itu saya udah pernah coba pakai Pandawa. Makasih Kak minyak karo original, berarti udah pernah gunain nih kakaknya. Selanjutnya apa ada pertanyaan lagi dari live? Belum ada pertanyaan. Jadi sambil menunggu nih pertanyaan lagi, waktu kita ada sekitar 9 menit lagi nih Sobat JKN, boleh bantu tap-tapnya nih Sobat JKN. Kemudian apabila masih ada pertanyaan boleh juga. Tadi kita udah bagikan berapa dia? 2 ya Kak? 2 ya, kayu, ada tumbler tadi ya.
Mungkin satu lagi lah ya Kak, 9 menit lah. 9 menit lagi, satu lagi. Kira-kira apa nih Kak pertanyaannya? Boleh mungkin Kak kuis ya. Satu lagi nih, ayo Sobat JKN. Mungkin boleh untuk Sobat JKN menyebutkan kembali tahapan pendaftaran rehab dari aplikasi mobile JKN-nya. Yang paling mendekati nanti akan mendapatkan hadiah. Nah itu dia Sobat JKN pertanyaannya. Langkah-langkah mendaftar rehab dari aplikasi mobile JKN. Yang paling mendekati nanti mendapatkan hadiah apa tadi payung udah, tumbler udah, goodie bag kali ya, goodie bag, tumbler deh. Tumbler satu lagi nih Sobat JKN, pertanyaannya sebutkan langkah-langkah pendaftaran rehab dari aplikasi mobile JKN. Sekali lagi nih pertanyaannya, sebutkan langkah-langkah pendaftaran rehab dari aplikasi mobile JKN. Jawaban yang paling mendekati nanti akan mendapatkan 1 buah tumbler dari BPJS Kesehatan. Silakan nih Sobat JKN. Pertanyaannya, sebutkan langkah-langkah pendaftaran rehab melalui mobile JKN. Admin boleh mungkin disematkan pertanyaan kita. Seperti langkah pendaftaran Rehab dari mobile JKN. Ini ada pertanyaan dari Kak Miuna. Kak, aku kan baru misah BPJS dari ibuku karena bekerja. Jadi ngelihat BPJS ibuku kok ikutan aktif ya. Satu kakak ya. Maksudnya? belum bayar. Kak, aku kan baru misah BPJS dari ibuku karena bekerja. Jadi ngeliat BPJS ibuku kok ikutan aktif ya Kak. Sebelumnya BPJS ibunya aktif nggak Kak? Mungkin boleh dipastikan kembali, artinya mungkin dari Kak Meunani bekerja ya, artinya ditanggung perusahaan atau badan usaha gitu ya, jadi aktif. Untuk ibunya coba nanti dicek kembali statusnya itu dari aplikasi mobile JKN, diaktif karena apa, bisa jadi itu sudah dialihkan penerima bantuan iuran atau seperti apa begitu. Tapi tetap di awal itu dipastikan status kepesertanya apa terakhir. Itu boleh dari aplikasi mobile JKN-nya di info peserta. Ya, gitu. Dipastikan dulu. Nanti kalau memang ada padahal belum dibayar katanya. Iya, jadi mungkin tadi itu bisa jadi sudah dialihkan atau seperti apa, tapi tetap harus dipastikan ke aplikasinya. Nah, gitu ya Kak Meona. Jadi dipastikan dulu dari aplikasi mobile JKN bisa juga ya. Iya. Untuk kepesertaan terakhirnya itu peserta. Apa ya? Iya, Bisa jadi sudah dialihkan ke PBI ya. Mungkin atau ada hal lainnya juga harus dipastikan sendiri memang. Oke. Sobat JKN, kita masih menunggu nih jawaban dari pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan langkah-langkah pendaftaran rehab dari aplikasi mobile JKN. Nah, ya ada pertanyaan lagi nih Kak, udah dilunasi tapi masih penangguhan pembayaran, itu gimana ya? Untuk lanjutan pertanyaan tadi itu kok. Lanjutan pertanyaan tadi, kenapa udah bayar kok belum aktif? Oke, satu yang dipastikan dulu. Yang pertama, kalau seperti itu artinya statusnya penangguhan pembayaran. Segmen terakhirnya itu apa? Apakah peserta mandiri begitu atau PBPU nanti disebutnya? Itu boleh dicek di aplikasi mobile JKN juga. Kalau sudah pasti dia PBPU mandiri, pastikan yang kedua apa? Tanggal bayarnya belum terlewati. Kalau tadi keduanya terpenuhi, masih mandiri dan tanggal bayarnya belum lewat gitu ya. Kalau kita bayarnya sudah dibayarkan, itu biasa 1 kali 24 jam akan begitu. Tapi tadi itu ada dua yang harus dipastikan dia. Tanggal bayarnya belum lewat, pesertaannya itu memang terdaftar sebagai peserta mandiri begitu. Biasanya yang seperti ini dia untuk pembayaran yang pertama begitu. Nah itu tadi ya Kak user 85632 banyak nih usernya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya, jawaban dari Kak Aldo tadi ya. Ini belum ada nih yang menjawab, sebutkan langkah-langkah pendaftaran rehab dari mobile JKN, belum ada nih, berarti belum ada nih yang pengen tumblernya dikirim nih Kak Aldo. Baru beralih dari perusahaan ke mandiri katanya. Iya.
Betul, berarti memang pembayaran pertama ya. Hari itu kalau memang sudah tanggalnya bayar, itu nanti boleh dipastikan memang kembali. Atau boleh nggak ya, sekarang kita punya aja. Kita ada ini layanan untuk pengecekannya, boleh nanti dicatat nanti WA-nya. Boleh dicetak WA. Ini WA ini sih ke kantor Kaban Jahe. Habis. Oh iya udah habis. Tapi saya masih ada. 39, 38, 37. Itu 1 jam berarti. Udah 1 jam. Udah habis. Udah habis Belum. Oh belum ya. 08 silakan aja di situ Wi. Berapa? 0813 Tunggu. Bumi ke 0813 13 6092 92 7931. Buat cek. 13 692 27 93. Oke. Itu WA. 0813 6092 7931. 31 ya. Iya. Nanti boleh dicek ke situ, itu petugas untuk di kantor cabang Kaban Jahe. Nah, itu dia Kak, boleh nanti dicek ya. Nanti itu langsung ke petugas BPJS Kesehatan kantor cabang Kaban Jahe apabila nanti kepesertaannya masih belum aktif. Nah, sobat JKN mungkin banyak pertanyaan yang belum dijawab ya, tapi karena waktu live kita sudah saatnya berakhir ya sobat JKN. Tapi sobat JKN jangan takut, nanti di minggu depan kita akan live lagi sobat JKN. Boleh ajukan sebanyak-banyaknya pertanyaan ya. Tadi kita sudah berhasil membagikan 2 hadiah karena tadi yang untuk pertanyaan ketiga itu belum ada yang menjawab. Semoga live kali ini bisa bermanfaat untuk sobat JKN semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau jawaban dan jawaban yang tidak memuaskan sobat JKN semua. Saya Sri Wulandari pamit undur diri dan rekan saya Aldo juga pamit undur diri. Dadah semuanya sobat JKN, sampai jumpa di live minggu depan. Molskoy mau tukar hadiah katanya. Tukar apa tuh? Di kita cari aja. Siap. Kayaknya